seolah-olah itu menyalahkan pemerintah adalah hal yang edgy gitu, yang keren gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal penebangan, pembalakan liar, ilegalitas atau legalitas dari kayu-kayu itu, sebenarnya kan ini kita nggak bisa hanya membahas dalam konteks Indonesia ya Mas ya. Selamat malam Mas Tuki. Selamat malam Mbak Ini Lina. adalah episode perdana podcast bersama Mas Tuki di DFK. Oke. Nah, sayangnya ini bertepatan dengan adanya bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Betul. Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Jadi kami dari Eviden juga mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Semoga segera pulih kondisinya amin. Seperti sedia kala dan korban-korbannya juga bisa ditemukan dan dievakuasi secepatnya. Amin. Oke, nah setelah kemarin bencana banjir ini terjadi itu kan media sosial langsung heboh ya, betul. Heboh banget nih Mas. Betul. Apalagi terkait status. Oke. Jadi status bencana nasional ini kan satu hal yang terus-menerus didorong oleh para netizen. Iya, betul. Dan dipertanyakan juga, kenapa sih pemerintah kok tidak serta-merta ya? Iya, langsung menetapkan status bencana ini sebagai bencana nasional. Betul. Tapi kalau misalkan kita lihat nih Mas Tuki ya, dari kacamata otonomi daerah, ya kan? Kemudian kita lihat dari mekanisme desentralisasi yang ada, itu kan memang susah ya. Iya, betul. Untuk pemerintah pusat itu langsung mengambil alih kewenangan dalam hal penanganan bencana. Kalau menurut Mas Tuki gimana? Ya memang pada dasarnya kan perlu ada proses ya yang harus dilalui, tahap-tahapan yang harus dipahami juga gitu. Belum tentu juga kalau 100% atau secara langsung dibuat bencana nasional itu jadi hal positif juga buat masyarakat gitu ya. Karena pada dasarnya kan kita perlu lakukan apapun lah yang lebih cepat dilakukan itu kita lakukan dulu. Betul. Ya pada intinya itu sih. Dan sebenarnya tanpa ada status bencana nasional juga pemerintah pusat sudah turun tangan ya, betul, melalui TNI Polri, kemudian kementerian-kementerian terkait dan ada beberapa lembaga juga yang langsung dikerahkan untuk menghandle itu ini ya. Cuma kan emang kadang tuh masyarakat suka lupa ya bahwa Indonesia ini kan sudah reformasi dan kita sudah bukan menggunakan sistem sentralisasi. Betul. Jadi nanti ada kekhawatiran juga, ini satu hal yang cukup menarik insight-nya dari para pemerhati kebijakan publik bahwa jangan sampai ketika status bencana nasional ini ditetapkan, itu kemudian bertentangan dengan prinsip otonomi daerah. Oke. Apalagi kan ada Aceh, dan Aceh ini kan masuk daerah otonomi khusus. Betul. Nah, nanti ribut lagi tuh, jangan-jangan kayak ini ngapain pemerintah pusat atau segala macam. Dan kan kalau nggak salah emang ada mekanismenya ya Mas ya. Betul. Ada surat keberatan dari gubernur gitu ya, kalau nggak salah sih gitu. Nah, kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol juga ya Mas dengan pemilik SPPG. Iya, SPPG. Mbak Vina. Itu ada kan di Sumatera Barat. Iya, dia di pesisir selatan. Itu kemarin setelah bener-bener di hari H terjadi banjir dan longsor, itu dia langsung karena sekolah kan tutup ya. Iya, sekolah tutup, kemudian akses juga terbatas gitu kan. Jadi Mbak Vina ini langsung menggunakan SPPG-nya tuh untuk membuat produksi makanan massal. Cepet ya? Iya. Efektif banget ya? Efektif banget. Jadi program yang sudah rutin dia lakukan itu karena bisa juga cepat juga sebagai respon pertama ya. Iya, karena kan kalau sekolah libur berarti anak-anak nggak masuk. Betul. Jadi dia mengalihfungsikan dapur MBG-nya ini untuk menyediakan makanan untuk para korban yang membutuhkan. Jadi sebenarnya ini satu hal yang menurutku kayak, ternyata strategis juga ya. Penetapan
lokasi SPPG di SPPG. daerah ini. Dan mereka kan kayak terlatih banget memang ya. Iya, Prosesnya betul. terlatih, higienisnya dijaga. Iya. Jadi ketika ada bencana bisa respon cepat juga. Support untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk membantu lah langsung ke masyarakat ya. Iya, karena kita kalau misalkan bayangin saat tsunami Iya. atau nggak usah jauh-jauh deh, karena aku sendiri mengalami gempa, Oh gempa iya, gempa bumi, Jogja ya? iya gempa Jogja 2016 atau Iya. enggak 2006. Ya, Udah, pernah 2006 lah. 2006 ya, ada di sana. Nah, itu memang salah satu kesulitan utama adalah mendirikan dapur darurat. Oke. Oh, iya betul. Karena kan kendalanya pasti infrastruktur. Ya, infrastruktur, Kemudian bahan baku, bahan baku. yang belum tentu punya stok kan. Iya. Nah, kalau SPPG ini kan mereka dari awal emang belanjanya udah dalam kuantitas yang Kuantitas besar. besar. Dan mereka sudah benar kata Mas Suki, terbiasa memasak. Iya, memasak jumlah besar. Iya, volumenya dengan kualitas besar. bagus. Nah, jadi ketika ada kondisi darurat seperti ini tuh, Iya. oh ternyata mereka garda terdepan Iya, gitu iya, jadinya. Itu kan suatu hal yang unexpected ya. Iya. Karena ini tadinya program pemerintah yang kayak, oh buat MBG doang Iya. atau kayak sekedar ini, tapi ternyata ketika ada kondisi darurat semacam ini, semacam bencana banjir Iya. dan tanah longsor, mereka bisa berfungsi sebagai dapur darurat. Ya, termasuk standarisasi Makanan. ya makanan. Betul. Jadi prosesnya jauh lebih mudah lah sekarang ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita kembali lagi masalah bencana nasional ini mungkin pemerintah tidak serta-merta menetapkan Ya, sebagai bencana nasional. status lah ya. Tapi itu status kan. Ya, itu Dan status. status ini kan apa ya istilahnya, kalau menurutku pribadi sih terlalu dangkal atau terlalu superficial kalau kita mau kemudian menyebutkan oh karena nggak ditetapkan sebagai bencana nasional kemudian nggak ada empatinya. Betul. Atau tidak ada langkah-langkah effort yang dilakukan Betul, gitu. Padahal kita lihat sendiri, maksudnya kayak Hercules diterbangkan, Ya. personel TNI dan Polri juga dikerahkan. Dikerahkan, ya. Walaupun kemarin banyak yang julid juga kalau ada keterlibatan TNI militer di ranah sivil, tapi ternyata pada saat-saat seperti ini memang dalam koridor hukum yang berlaku, tapi kan tetap diatur. Iya. Jadi memang dibutuhkan kan Diperlukan, dalam ya, kondisi-kondisi tertentu Iya. gitu ya. Ini menurut Mas Tuki gimana nih? Ya, perlu kita pahami ya bahwa seringkali di dunia ini ada dua hal ya. Satu hal yang pokok utama harus kita lakukan, satu lagi ya cenderung noise lah ya, cenderung noise. Ya walaupun memang di tengah-tengahnya ada administratif yang perlu kita penuhi, Ya. tapi hal pokok tentu kita lakukan ya. Kita sebagai masyarakat kita bantu sebisa kita. Kita ya tentu basisnya tadi empati, tapi kemudian ada langkah-langkah nyata yang kita lakukan. Begitu juga pemerintah, kita sudah melihat pemerintah bekerja sama dan bekerja semaksimal mungkin yang bisa dilakukan. Terkait dengan status ada prosedur yang dilalui, Iya. tapi noise jangan sampai mengganggu hal-hal yang sifatnya pokok tadi ya. Iya. Yang kita awalnya memang mau berusaha kemudian malah dipersulit atau ada noise yang sebetulnya Nggak perlu ya. Ya, kurang lebih itulah. Iya, jadi kayak bencana pun masih dipolitisasi kan. Sebenarnya yang menjengkelkan itu gitu kayak. Betul. Ya kan ada hal utama yang harus kita lakukan gitu. Kita Betul. bantu saudara-saudara kita dulu gitu. Betul. Nanti terkait apa ya? Agenda-agenda politik lain. Ya. Ada waktunya lah. Ya, Nanti ada dulu waktunya. gitu. Ya, Jangan betul, semua kemudian berlomba cari panggung di sini gitu kan. Karena menurutku juga kurang etis ya di saat berduka seperti ini. Nah, satu hal juga nih Mas Tuki, kalau kita bicara tentang bencana banjir dan tanah longsor, ini kan memang udah krisis iklim ya Mas. Betul. Sayangnya Krisis iklim, ya. Dan memang curahnya juga sangat besar ya. Sangat Betul. besar di lokasi yang mungkin baru pertama kita alami ya. Kita alami di daerah kita Iya. sekitar situ ya. Termasuk di negara-negara lain juga kan di sekitar situ juga mengalami hal yang sejenis Betul, ya. Malaysia, Vietnam, ya. Thailand Thailand. juga mengalami. Betul. Banjirnya juga lumayan parah ya di Ya, sana. ya memang kita perlu mengembangkan banyak hal ya, termasuk awareness kita terhadap kemungkinan itu terjadi lagi. Betul. Karena ada perubahan sangat signifikan terhadap iklim. Nanti kita bahas sama ahlinya lah terkait Iya. dengan
meteorologi. Ya, kita ya, akan betul. mengundang seorang climatologist ya. Ya, betul. Karena saya dan Mas Luki ini kita ngomongin Eviden dulu. Kami Ya. tidak mau menjadi think tank yang knows it all ya guys. Jadi betul. Masing-masing punya keahlian di bidangnya, walaupun aku sama Mas Luki sama-sama generalis, tapi kami punya koridornya. Ya, betul. Bukan terus kami ngomongin iklim, kami merasa kayak paling tahu iklim, karena kan sekarang Betul. kita tuh kalah Mas Iya. sama influenza gitu loh. Kemarin aja di salah satu sosial media ada seorang profesor yang menjelaskan terkait perubahan iklim Betul. krisis iklim ini, terutama terkait perubahan lokasi siklonnya ya. Kan ini adalah satu hal yang unusual sebenarnya, dan curah hujannya juga tinggi di luar benar-benar apa ya, di atas batas ketinggian curah hujan gitu, kayak kalau nggak salah tuh 3 atau 4 kali lipatnya. Tapi bahkan profesor ini pun diserang karena kayak ini nggak based on data dan segala macam. Padahal jelas karena sekarang kan bisa difoto, bisa diukur, day by day bisa dilihat gitu ya. Curah hujan itu kan bukan satu hal yang abstrak ya, kita nggak lagi ngomongin ideologi. Walaupun mungkin pembentukan siklus bisa terjadi cepat, tapi kan bahwa itu sudah terjadi ada buktinya gitu. Betul. Ada buktinya ya. Tinggal bagaimana kita langkah berikutnya. Betul. Apakah ini bisa terjadi lagi ya? Mungkin. Pasti. Iya, bisa. Maksudku sih bisa highly jadi. likely ya. Iya, highly likely. Highly likely. Walaupun highly likely. Ya ini pertama dan kita perlu belajar banyak. Betul. Iya, aku setuju. Kita masing-masing harus menyadari bahwa itu bisa terjadi gitu loh. Benar. Dan kita memang salah satu yang mungkin bisa kita menjadi masukan untuk pemerintah ya, kita membutuhkan early detection system. Betul. Early warning system. Early warning system. Memang kalau untuk gempa bumi sih sudah ada. Sudah ada. Itu pun banyak yang dicuri. Jadi ini kayak sebenarnya agak gimana ya? Nah, masyarakat kita harus paham juga. Iya. Itu kenyataan yang harus kita terima bahwa bisa jadi kita mendapatkan bencana itu lagi kalau itu dianggap sebagai bencana ya. Ya sekarang betul itu bencana, tapi kondisi bahwa hujan yang begitu lebatnya, siklon yang terjadi mungkin selama ini nggak pernah terjadi di Indonesia, itu bisa terjadi lagi, ya itu kita harus pahami. Dengan kita memahami itu, sehingga kemudian alat-alat yang membantu hal itu bisa terjadi dengan lebih baik gitu ya, penanganan kita lebih baik, itu jadi berharga gitu. Jangan berpikir bahwa itu hanya besi yang kemudian kurang begitu bermanfaat gitu. Ya memang kita perlu saling memahami. Jadi, dan alat-alat ini belajar ya, harus belajar ya. Alat-alat deteksi ini tuh diambil orang dikiloin. Iya, itu loh. Karena mungkin ya memang itu, kita kan sudah sempat bahas juga kemarin ya Mas di launching Eviden bahwa memang knowledge gap di Indonesia ini besar sekali. Dan itu sebabnya salah satu directors kita kan juga kemarin Mas Siri sempat menyampaikan bahwa ini memang harus jadi dosen influencer kan. Beliau menyebutnya supaya ya maksudnya kalau kita lihat realitanya sekarang profesor yang jelas sekolah melakukan riset sampai beliau mendapat gelar profesor tuh kan juga bukan perjalanan yang singkat dan mudah gitu ya. Dengan ilmu yang beliau punya ternyata masih bisa mendapatkan cyber attack dari influencer atau dari netizen yang mungkin memahami cuaca itu berdasarkan 1-2 tweet atau 1-2 video atau 1-2 video viral di medsos gitulah ya, yang belum tentu juga asli kan sebenarnya, karena kita sekarang AI tuh gampang banget untuk mengenerate video yang bombastis gitu kan. Nah ini juga kan yang harus kita sadari sebagai bagian dari akademisi dan peneliti bahwa ya mau nggak mau memang kita harus bisa melakukan diseminasi ilmu pengetahuan di luar ruang kelas dan ruang seminar. Ya, dengan bahasa yang mudah dipahami. Iya, dengan bahasa-bahasa populer dan bahasa-bahasa Gen Z. Karena kita sekarang banyak Gen Z-nya juga. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman terkait itu tadi. Misalkan pemerintah dan Badan untuk Penanggulangan Bencana juga sudah melakukan tindakan mitigasi untuk bencana dengan meletakkan alat-alat
di tempat-tempat yang menurut mereka bisa mencatat ya. Ya. Ternyata alatnya dicuri. Ya, dan mungkin perlu dipahami juga ya oleh masyarakat. Satu alat hilang itu seringkali tidak hanya satu sisi aja yang hilang. Kadang ini itu berkaitan gitu. Jadi kalau satu hilang bisa jadi sistem itu tidak bisa membaca secara keseluruhan. Karena sifatnya sensori. Ya, karena ini kan sensorik. Dia memberikan data lah, data tertentu. Kalau satu cerita hilang, bisa jadi secara keseluruhannya tidak bisa terbentuk gitu. Datanya jadi nggak akurat juga. Datanya jadi interpretasi atas data itu jadi kurang akurat ya. Betul. Apalagi kalau ternyata alatnya diambil semua. Apalagi itu. Jadi memang ini sebuah masukan juga mungkin ya untuk pemerintah bahwa kita memang membutuhkan early detection system. Betul. Dan kita butuh sosialisasi mitigasi mungkin ya Mas ya. Kayak kita kan memang jelas ada di negara tropis yang tadinya kita pikir kita nggak akan mengalami badai, cyclone or whatever. Ternyata kita mengalami. Iya, kita mengalami. Dan mungkin juga di sisi lain mungkin pemerintah juga perlu memodifikasi cara penyampaiannya, karena seringkali kita dapat informasinya itu kayak database ya, kayak berbasiskan data, jadi angka sekian akan terjadi begini gitu. Nah, seringkali itu kurang bisa ditangkap secara langsung oleh masyarakat. Karena harus ada yang menerjemahkan ya dengan bahasa, kalau kita nyebutnya bahasa bayi. Ya, gitu misalnya. Itu juga perlu sih memang. Betul. Jadi ini for your information ya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan penulisan tesis, itu salah satu hal yang aku ingat banget dari supervisorku tuh menekankan dari awal bahwa tesismu tuh harus bisa dibaca sama anak SD yang udah bisa bahasa Inggris. Ya, oke. Jadi itu kayak semakin kita paham akan suatu topik, hal, knowledge atau apapun itu, kita tuh harus bisa menerangkan itu dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga anak kecil pun bisa paham. Betul. Nah itu kan sebenarnya yang kayak mungkin kalau orang Indonesia tuh disuruh baca jurnal juga tingkat literasi kita masih rendah. Literasi digital apalagi. Jadi kalau misalkan betul kata Mas Uki, kita kasih angka, interpretasi angka, itu pun karena sebetulnya pemerintah sudah banyak loh memberikan informasi-informasi itu, termasuk prediksi ini akan terjadi ini. Sebetulnya banyak. Tapi mungkin masyarakatnya juga agak kesulitan ya untuk memahami angka ini maksudnya apa. Sebetulnya seberapa besar sih kalau terjadi katakanlah gempa sekian magnitude itu rasanya kayak apa gitu. Dan apa yang harus dipersiapkan. Apa yang perlu dipersiapkan. Termasuk juga kejadian-kejadian seperti ini. Selain memang ya kalau yang sekarang ya bencana lah, memang itu bencana yang semoga semua korban, semua keluarga bisa menjalani dengan sebaik mungkin. Kita bahu-membahu menyelesaikan masalah ini sebaik mungkin ya. Karena ini prosesnya kan masih panjang ya Mas ya, karena ini baru terjadi, nanti setelah ini masih ada proses pemulihan kita perlu lakukan bersama. Kemudian rehabilitasi juga, dan ini kan kita ngomongin berapa ribu atau puluhan ribu orang terdampak, kehilangan rumah, kehilangan mata pencaharian. Nah itu, ini kan kembali lagi ya, pemerintah pusat pasti tidak akan berdiam diri juga, karena ini kan mempengaruhi ekonomi secara nasional kan. Jadi sebenarnya masalah status bencana ini menurutku kok superficial sekali ya debatnya gitu. Jadi dan ini pun tergantung pada pemerintah daerahnya kan, kembali lagi karena sebagai pemerintah pusat juga bisa kita pahami bahwa mereka juga tidak bisa langsung main gue bantu lo deh gitu kan, konsepnya secara undang-undang tidak diperbolehkan gitu kan. Iya, bantu pasti dilakukan, tapi katakanlah quote unquote mengambil alih. Ya itu kan perlu koordinasi yang baik ya. Betul. Nggak semena-mena juga terus dia lakukan ini, lakukan itu gitu ya. Ada proses yang dilakukan lah. Tapi membantu pasti membantu lah. Pemerintah pusat juga melakukan banyak hal yang bisa dilakukan, koordinasi juga terus dilakukan gitu ya. Ya di sisi lain kita sebagai masyarakat juga kita bantu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat ya. Dan jangan menjadikan tempat bencana itu sebagai daerah wisata bencana. Tolong banget guys. Ini pengalaman pribadi juga, ketika terjadi gempa di Jogja, kebetulan daerahku tuh termasuk daerah yang terkena dampaknya yang paling besar, karena kan aku tinggal di daerah Bantul. Nah itu sesarnya itu memang kebetulan di situ. Ketika itu terjadi,
itu tiba-tiba, karena kalau warga yang dari utara tuh kan nggak terlalu terdampak ya. Iya, karena dia jauh kan dari Dia jauh pusat dari gempanya. gempa. Nah, tiba-tiba tuh sering banyak yang datang, Mas, untuk foto-foto gitu kan, untuk ngambil video gitu. Harus mikirin perasaan ya. Iya, tolong banget guys, kita harus punya empati. Jadi kalau misalkan pun datang ke sana, pastikanlah bahwa kalian tuh adalah memang bagian dari tim yang diperlukan oleh masyarakat di sana. Dan tidak boleh menghilangkan faktor empatinya. Tolong sekali. Jadi kayak misalkan untuk wawancara korban atau wawancara masyarakat di sana yang sedang terdampak itu, please be mindful, ya kan? Jangan menjadikan ini sebagai again ya ajang cari panggung atau dimonetisasi dalam bentuk apapun tuh. We're dealing with real human beings gitu kan, dan mereka emang suffering, jadi kita mesti being mindful aja sih ya Mas ya. Kita jangan sampai tergoda karena kayak wah mumpung nih gue mau kesana lihat live gitu atau apa gitu tuh. No, jangan. Biarkan tim yang memang dibutuhkan di sana bergerak gitu. Misalkan kalau wartawan, jurnalis kan mereka jelas ya, mereka memang harus terjun langsung untuk peliputan gitu. Atau dari pihak TNI Polri untuk membantu evakuasi korban, atau dari pihak NGO lain yang memang mereka spesialisasinya untuk penanganan bencana gitu. Tapi kalau misalkan masyarakat awam, walaupun lokasinya deket, carilah tempat wisata yang lain. Tolong banget. Oke. Ya kadang membantu menginformasikan, tapi sebetulnya informasi itu sudah ada gitu ya. Ya kecuali membantu ngangkat-ngangkat itu sangat malah nggak apa-apa. Menjadi bagian dari volunteer gitu malah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan datang ke sana hanya untuk ambil video dan live itu kayak di mana hati nurani kalian? Ini aku mengalami sendiri loh Mas, karena waktu gempa dan ketika tempo hari aku naik kereta dan ada kejadian apa sih, keretanya tuh kayak tergelincir gitu, salah satu kereta gitu, dan di situ tuh penuh sama orang-orang yang nonton, nonton bawa tripod, live gitu, sama kayak kawan waktu demo juga kan, orang datang ke sana nonton bawa tripod sambil live gitu, terlepas dari kayak ya mungkin pengen viral atau mungkin apapun motivasinya lah, itu tuh sangat tidak etis gitu kan, dan ya kita harus punya empati juga ya intinya. Kemarin kan juga, karena kalau ngomongin masalah viral nih, kemarin juga ketika banjir dan tanah longsor baru terjadi kan viral juga nih Mas, video kayu gelonggongan. Nah ini tuh menurut Mas Luki gimana sih? Kayak ya yang pertama bahwa itu kayu, betul itu kayu ya. Jelas kayunya dipotong ya, harus ditebang. Kita sepakat di situ. Itu kayu ditebang bahwa gitu. Itu kayu ditebang. Ya sebagian besar lah ya. Mungkin memang sebagian ada kayu-kayu yang terbawa ya karena ada longsor. Betul. Ada longsor. Tapi legal atau tidak legal itu? Nah itu hal lain. Itu legalitas atas kayu itu kita nggak akan bahas di sini. Satu itu, yang kedua memang saya rasa ada yang mungkin memang ilegal, tapi bisa jadi ada yang legal, karena itu kan proses-proses di dalam sana yang kita nggak betul-betul tahu ya. Tapi di sisi lain, ya yang sekarang kita bahas kan mostly tentang sawit ya itu oke. Tapi juga ada tentang mining yang mungkin seringkali kita lupakan ya. Bahwa ketika mau membuka lahan ya part of the game-nya dilakukan itu. Ya harus dibersihin dulu lahannya. Nah, yang kita juga perlu dalami, jangan langsung nyalain pemerintah juga ya. Apakah ini legal atau enggak gitu ya, itu juga perlu di underlying ya, kondisi-kondisinya itu kayak apa gitu. Karena sebenarnya kalau ilegal tuh pemerintah tidak dapat insentif apa-apa kan? Ya nggak dapat. nggak dapat ya. Dari ketika misalkan itu kita ngomongin tambang ilegal betul. Clearing land berarti kan ada, atau land clearing tuh berarti kan dapat kayu nih. Iya. Kayu ini juga dijualnya kan secara kadang dianggap sebagai itu apa? Waste. Waste. Gitu. Jadi dia dijualnya juga di bawah meja kan? Iya, betul, itu dari situ aja pemerintah nggak dapat apa-apa. Maksudnya tidak ada pajak, nggak ada. Ya itu salah
itu salah. Ya, dan bahwa makanya mungkin bisa dipahami kenapa pemerintah sekarang tuh sangat vokal dan sangat ini ya, keras gitu. Which is aku apresiasi ya terhadap illegal mining ini, karena sebenarnya itu salah satu yang mengakibatkan adanya illegal logging juga karena yaitu gimana cara ngebersihin lahan buat ditambang kan? Otomatis harus tebang kayu-kayunya, dijual. Tapi ya kalau kita ngomongin yang legal dan nggak legal, yang legal pun juga belum tentu nggak salah sih Mas. Karena mungkin kita memahami sistem yang lebih besar dan kompleks gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain juga perlu peran masyarakat lah ya untuk memberikan informasi-informasi tambahan ke pemerintah gitu ya. Betul. Bahwa masyarakat dan pemerintah ini sama-sama bagian dari bangsa ini. Kita perlu sama-sama komunikasi yang baik lah. Kalau quote unquote asal nyalahin ya jadi noise tadi itu ya, yang kadang jadi kayak yang mau kerja jadi nggak bisa kerja gitu ya, suasana hati jadi nggak nyaman ya, mungkin itu perlu kita sesuaikan ya. Dan ini aku lihat nih masih banyak yang belum bisa move on dari pemilu tahun 2024 lah gitu ya. Enggak, karena perdebatannya itu sekarang apa ya, seolah-olah itu menyalahkan pemerintah adalah hal yang edgy gitu, yang keren gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal penebangan, pembalakan liar, ilegalitas atau legalitas dari kayu-kayu itu, sebenarnya kan ini kita nggak bisa hanya membahas dalam konteks Indonesia ya Mas ya. Karena betul. demand-nya itu kan bukan hanya untuk pasar domestik, FYI. Iya. Yang banyak orang mungkin kayak belum tahu ya, atau YTTA ya. Jadi guys, langsung gitu. Jadi guys, kayu itu adalah bahan dasar untuk apa? Kertas, tisu, green. Semua hal yang berlabel eco-friendly itu bahan dasarnya kan apa? Kayu guys. Yang seringkali dianggap musuhan dengan minyak. Ya kan plastik, minyak. Jadi kayak secara moral superiority, itu tuh kayak secara moral superiority, kayu ini dianggap sebagai bahan yang lebih sustainable daripada plastik. Ya, padahal kadang kita plastik bisa digunakan berkali-kali. Betul. Kertas nggak bisa karena dia pasti sobek dan seterusnya. Kurang awet ya. Ya memang ini isu yang agak sulit, tapi saya setuju, jangan langsung menyalahkan gitu loh. Ya kita juga quote unquote korban negara ini sebetulnya ya. Betul, ini banyak orang yang tidak memahami peta dunia, bahwa kita tidak tinggal di bumi ini sendiri guys, kita tinggal bersama dengan banyak negara lainnya, dan negara kita ini termasuk kalau di istilahnya bidang development, itu kita disebut sebagai Global South. Bersama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. India, Afrika. Kalau yang Global North, jadi aku bilang Global South ya. Global North itu kayak Eropa, Amerika. Jadi ya di sana kan udah nggak boleh Mas, kantong plastik. Betul. Sedotan plastik. Terus di Amerika tuh kantong plastik diganti kantong kertas. Nah kira-kira aja besti-besti di rumah nih, kertas-kertas ini kan dibuat dari kayu guys. Iya betul. Dan mereka nggak punya hutan. Jadi gimana? Kira-kira jadi kayak kalau boleh dibilang jangan 100% langsung nyalahin kita bahwa ada di luar sana yang memaksa. Iya, in a way harus dilakukan. Yang namanya kapitalisme loh. Coaching. Kita jadi berat ya. Iya nih. Tadinya udah kita ngomongin yang simpel-simpel aja. Iya. Tapi seperti prinsip, ya ini kan salah satu hipotesa aku ya Mas ya. Setelah mempelajari ilmu ekonomi dan tinggal di beberapa negara, aku percaya bahwa nobody is innocent in capitalism sih. Siapa coba yang innocent? Gak ada orang. Prinsip dasarnya ekstraksi dan ketimpangan distribusi kekayaan. Loh, kok jadi berat lagi? Skip. Kembali lagi ke
Kayu. Kayu. Jadi ya kita harus melihatnya dari kacamata yang lebih luas ya Mas ya. Secara geopolitik, secara trade di dunia ini juga, bagaimana mekanisme itu bekerja. Pohon-pohon itu kan nggak semua kita konsumsi sendiri, kayunya maksudnya. Kayunya, betul. Jadi palm oil juga, ya aku sedih juga, aku sangat suka hewan gitu. Tato aku aja kucing nih, aku punya Nabu di rumah 6 ekor. Jadi aku sedih juga kemarin ada gajah yang menjadi korban, orang hutan, kehilangan tempat tinggal gitu kan. Cuman kita juga tidak bisa menegasikan fakta bahwa kita ini terlibat dalam satu sistem ekonomi dunia. Di mana memang salah satu demand yang besar adalah terkait produk berbasis kayu. Gitu loh. Ya pada dasarnya bencana itu ada, bencana itu memang kita sedang alami. Kita apapun lah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki itu ya kita lakukan. Tapi blaming on something dan itu berlebihan juga kurang wise sih menurut saya. Karena kondisinya memang seperti itu gitu. Bahwa kita bagian dari korban ya. Itu dan korban dunia ya. Kondisi dunia karena ketika mereka mau bikin kertas juga pohonnya dari sini, penebangan dilakukan gitu. Ya kemudian akan dilakukan penanaman pohon kembali. Walaupun memang dalam prosesnya kayak misalnya log-log itu batang-batang pohon kecil-kecil, mungkin kecil ya, diasumsikan dibanding pohon lain yang sudah usianya ribuan tahun ya. Itu kemudian ngumpul dan menjadikan bencana, yaitu tentu proses yang harus saling membantu ya. Mungkin masyarakat juga bisa menginformasikan ini sebelumnya kalau mengetahui dan lain-lain sih. Jadi ini juga satu hal yang kita harus aware juga ya Mas ya, bahwa bagaimana mekanisme ekonomi dunia ini sebenarnya bekerja. Kita bukan satu-satunya yang istilahnya menjadi kontrol ya, punya kontrol atas sirkulasi ekonomi juga enggak sayangnya gitu kan. Dan memang tinggi sekali demand-nya, apalagi setelah ada campaign eco-friendly packaging dan lain-lain itu gitu kan, yang mana sebenarnya dari hasil riset juga ternyata tote bag gitu juga harus dipakai sampai ratusan kali untuk bisa menyamai lifetime span-nya untuk plastik gitu. Jadi mungkin kita harus istilahnya mempertimbangkan ulang ya, apa sih langkah yang sebenarnya tepat untuk mengurangi dampak krisis iklim. Karena aku setuju dengan yang disampaikan oleh Mas RK. Mas RK ini salah satu keynote speakers kita waktu launching Eviden kemarin. Bahwa kita sudah passing climate change, bahwa kita sudah masuk ke climate crisis. Jadi kita harus punya langkah-langkah yang konkret, kita harus punya langkah-langkah yang substansial untuk mengurangi dampak dari krisis iklim. Gitu kan. Kayaknya kalau untuk salah-salahan tuh betul. Udah. Ya satu hal kita harus paham bahwa climate crisis itu terjadi. Betul. Bahwa banyak perubahan di iklim ini. Dan kedepannya akan banyak betul. lagi. Betul. Jadi harus ada banyak istilahnya kebijakan publik dan inovasi gitu kan. Salah satu teman kita juga ya Mas ya dari Econexus itu mereka sedang mengembangkan biodiversity program lah untuk reservation. Jadi bagaimana mengkonservasi biodiversity di sebuah area laut gitu ya. Karena itu juga nggak kalah penting karena Indonesia juga sebagian besar laut gitu ya. Kemudian Mas RK juga sama, dia energi laut terbarukan gitu. Jadi kayaknya kalau kita mau ribut-ribut berdasarkan hasil pemilu kemarin tuh udah. Oh masih ya? Kemarin? Unfortunately masih gitu loh. Ntar kalau kita ngomong kayak gini tuh pasti akan ada aja nih kan. Aku sama nih kayak di TikTok, akan ada aja nih ngomong bahwa lo buzzer pemerintah ya. Enggak Mbak dan Mas. Kita nih berpihak pada knowledge. Ya kan? Objektivitas kita tuh sangat penting buat kita ya. Jadi memang Eviden tuh kami percaya banget bahwa integritas, apa sih tujuannya? Objektivitas gitu. Iya kan? Itu adalah satu hal yang dari awal kita bikin juga kita sudah mematangkan itu. Jadi ini terlepas dari siapapun pemerintahnya sekarang, kita sudah harus menerima bahwa ya itulah hasil pemilu kemarin. Iya, betul. Kalau kita mau ribut lagi tuh
4 tahun lagi deh. Iya, iya. Ya, Bisa nggak kita berantemnya tuh beberapa saat aja gitu sebelum waktu kampanye lah, oke. iya ya, 1 tahun sebelum lah. Iya, Ya, iya, berarti iya. 2028 gitu boleh lah Boleh kita lah, boleh lah. debat. Sekarang kerja dulu. Iya, sekarang tuh Iya. kita fokus dulu pada existing Iya, iya. problems, termasuk soal iklim ini mau diapakan Toh gitu yang kan. kemarin nggak nyoblos yang ini tetap boleh kerja kok. Boleh, boleh. Kita Bukan berarti. tetap boleh. Dan ini kan negara kita bersama gitu. Iya, kita tuh tetap bisa saling berkolaborasi, tetap bisa Iya. saling bersinergi. Yang penting kita pahami dulu nih masalah Iya. kita yang di depan mata tuh apa Iya, gitu. betul. Jangan kritiknya tuh hal-hal yang kayak ini dasar ini gitu, Oh, dasar pendukung masih ya. ini gitu kayak guys. Iya, Masih iya, iya, 2025 loh ini kita. Ya kan sekarang udah kepilih ya, semuanya harus mendukung yang kepilih gitu dulu Iya, dong. itu gitu dulu dong. betul. Ini coba kita fokus karena masalah iklimnya adalah satu masalah besar ya Mas Betul, ya. betul. Bumi ini cuma satu guys, kita nggak bisa tiba-tiba pindah ke Mars gitu atau kita pindah ke Earth XXXX gitu. Walaupun kata Elon Musk katanya bisa gitu, tapi kan Iya, dia juga iya, nggak iya. percaya sama climate change ya. Well, Iya, 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 karena iya, dia mendukung Donald Trump yang juga tidak percaya pada climate change. Oke. Bahkan jangankan climate crisis aja, climate change aja nggak percaya gitu. Ya di sisi lain juga ya mungkin ada profit atau ya bisnis-bisnis yang bisa, tidak kita ketahui. ya yang bisa dilakukan ya dengan statement-statement itu gitu. Iya, ini yang harusnya apa ya? Idealnya sih bukan harusnya ya. Mungkin masyarakat juga untuk itulah kita ada. Ya, betul. Memberikan awareness Ya. dan knowledge sharing terkait dengan sebenarnya tidak semuanya tuh seperti yang terlihat. Ya. Layersnya tuh banyak, multi kompleksitasnya juga. Jadi kita harus belajar untuk bisa memahami satu isu itu dari berbagai macam point of views ya. Oke. Termasuk soal bencana banjir dan kita harus tahu yang paling urgent itu apa sih sebenarnya. Gitu kan. Menurut saya sekarang ini teknologinya sangat baik ya. Kita bisa belajar dengan cepat gitu. Iya. Yang tidak boleh kita lakukan adalah ngomong dengan cepat. Kita belajar. Nggak sabar gitu. Iya. Semua tuh harus jadi hot take 5 menit setelah viral gitu ya. Take your time untuk Untuk digest gitu kan. Betul. Lihat berbagai sisi. Iya, jangan langsung mengambil kesimpulan Ya, gitu kan. ya. Karena ya again, it's not as simple as it is. Betul. Semua itu ilmu gitu ya. Semua itu ada benarnya. Cuma gimana caranya kita bisa memahami dengan dan menyampaikan dengan lebih bijaksana juga ya. Betul. Nah, ini yang kita kemarin sempat bahas juga ketika launching Evident bahwa even data pun punya bias. Bias. Jadi ini satu hal yang Mas Luki sempat Iya, sampaikan di betul. awal ya. Mempelajari cara menghitung data itu mudah. Iya. Yang challenging itu adalah interpretasi Iya, interpretasi dari apa yang data ini. Data Karena ini. kita harus mengakui bahwa kita punya bias, ya kita punya subjektivitas, dan Iya, itu betul. mempengaruhi tafsir kita Iya. atas data. atas data itu. Gitu. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan mungkin ada daerah lain yang juga terkena banjir dan tanah longsor, karena kan ini memang curah hujan sedang tinggi-tingginya ya, Ya, cuaca juga sedang ekstrim. Betul. Ya kami berdoa semoga semuanya diberikan kekuatan dan Amin. semoga pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan baik untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Ya. Dan kita juga sebagai masyarakat perlu memahami bahwa itu bisa terjadi lagi. Iya. Sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah lah secara bersama lah. Iya, untuk kita harus kedepannya kayak bersinergi, berkolaborasi untuk itu tadi ya, early detection system, sosialisasi, program mitigasinya itu seperti apa. Kayak sesimpel emergency bag lah. Ya. Mungkin masyarakat juga banyak yang belum paham bahwa ketika dalam kondisi seperti ini tuh kita setidaknya punya satu tas yang isinya akta-akta yang belum ada file elektroniknya ya. Betul. Yang suatu tuh bisa kita bawa langsung ketika ada kejadian di luar perkiraan gitu. Mungkin itu dulu ya Mas, sebelum kita mulai keselip ngomongin yang opsional. Oke. Yang sebenarnya cukup menarik secara konsep dan sangat clickbaiting, tapi kurang sensitif untuk dibahas di saat-saat seperti ini. Jadi nanti aja kita bahas. Oke. Yang pasti gini, Evident kan secara nama ya, Evident ya kita menyampaikan fakta, menyampaikan data. Juga kita akan berusaha membantu masyarakat bagaimana cara membaca data, memahami
Kayak sekarang apa yang dilakukan, kita memberikan pelatihan-pelatihan gratis ya. Bahasa Hal-hal Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Bagaimana cara membaca dengan baik gitu juga, yang bagaimana menyampaikan dengan baik. Tahu nggak gitu. kenapa itu sebenarnya, Mas? Kenapa itu? Idenya tuh berawal dari ternyata banyak masyarakat yang memang tidak punya akses untuk mempelajari bahasa Inggris selain di ruang kelas. Tapi Betul. pun di ruang kelas juga kan tidak semua guru fasih ya. Fasih ya, betul. Nah, sehingga ada kecenderungan, aku melihatnya nih ya, mereka tuh menganggap influencer yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar, dengan fluent itu adalah yang paling bener gitu. Oke. Makanya gatel banget pengen ngajarin atau kayak berbagi pengetahuan bagaimana sih berbahasa Inggris itu, membaca, ada listening dan segala macam. Jadi lebih terbuka lah untuk menyerap ilmu yang memang unfortunately karena dulu pernah ada yang namanya imperialisme, jadi bahasa dunia kan bahasa Inggris gitu kan. Mungkin kalau dulu yang menguasai dunia Belanda atau Jepang ya kita belajarnya bahasa Jepang atau bahasa Belanda. Kan ini enggak. Betul. Jadi gimana, opsional kita bahas? Kita kembali lagi masalah opsional. Langsung kayak gitu. Ini terlalu sensitif. Oke. Kita akan Tapi kan mungkin ini ya, perlu orang paham bahwa kenyataannya seperti ini gitu, atau gimana? Ini tetap berusaha memancing. Jadi gini guys. Langsung gitu. Oke. Singkatnya adalah kan kemarin sempat ada foto yang video juga yang provokatif ya Mas, karena terkait bencana nasional ini. Kemudian ada narasi publik yang berkembang bahwa mungkin federalisme itu adalah satu model negara yang bisa diadopsi di Indonesia, gitu kan, kaitannya dengan koekstraksi di pulau-pulau selain Jawa ini. Ya menurut saya itu opsi tapi pertanyaannya kenapa? Kenapa orang berpikir itu opsi yang baik? Ya mereka kan boleh punya boleh. ideologi sendiri atau mungkin titipan donor. Kan nggak tahu juga kita. Oke. Tapi yang jelas kan secara fakta juga mungkin mereka tidak paham bahwa kita sudah menerapkan namanya otonomi daerah, bahwa ada yang namanya TKD, transfer ke daerah, bahwa dari pemerintah pusat juga ada yang namanya DAK, dana alokasi khusus, ada DAU, dana alokasi umum, ada DBH atau dana bagi hasil untuk sumber daya alam. Kemudian untuk daerah yang punya otonomi khusus juga mereka dapat dana otsus gitu kan. Jadi kapan-kapan mungkin kita ajak podcast aja ya yang berpendapat bahwa federalisme ini salah satu mekanisme atau salah satu sistem negara yang bisa dicoba. Ya mungkin perlu juga dipahami apa atau itu dipahamkan. Bukan federalisme apa itu nggak terlalu sulit, tapi kan bahwa proses yang sudah ada selama ini, angka-angka yang sudah ada itu kan real ya. Real. Dan maksudnya bisa diakses secara publik ya. Karena ini kan data-data yang sifatnya terbuka. Cuma kan mungkin orang susah memahami ini angkanya gimana Mbak? Nanti. Jangan. Nanti dulu. Kita akan membahas secara detail. Karena ini katanya sama APBN. Nanti mungkin sama Mas Riri. Mas Riri yang lebih bisa mengulik data terkait APBN dan APBD. Iya, siap. Jadi untuk hari ini itu dulu ya. Makasih banyak. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Sekali lagi semoga teman-teman yang terkena dampak bencana bisa diberikan kekuatan. Semoga semuanya segera kembali seperti semula. Dan ingat, tolong jangan melakukan wisata bencana. Thank you guys.